Dan seperti biasanya ada muqaddimah, yaitu muqaddimah fiqhiyah yang kita kutip atau kita ambil dari kitab Mukhtasar Abi Suja atau kitab Takrib. Kita sudah sampai kepada qala Imam Abi Suja rahimallahu taala, nafa'anna Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi fi daraini amin, ila anqal wal hadatsu. Termasuk ini kita masih di bab yang membatalkan salat. Membatalkan salat. Di antara yang membatalkan salat adalah al-hadath. Adanya hadath. Hadas sudah tahu kita ada dua, hadas besar, hadas kecil. Kapan dia berhadas, ya batal salatnya. Sudah jelas, gak usah dibahas karena bab hadas sudah berlalu. Lagi sholat buang angin batal. Dalam madhab Syafi'i lagi sholat bersentuhan suami istri batal sholatnya karena batal wudunya. Wa hudutsun najasati, tertimpa najis. Kembali kepada syarat. Syarat sahnya sholat harus terbebas daripada najis di badannya, di pakaiannya, di tempatnya. Jika tiga hal ini terkena najis, maka sholatnya menjadi batal. Dalam madhab Syafi'i dan jumhur bahwasanya tiba-tiba lagi sholat ada burung merpati membuang karena baju kita. Selagi kita tidak bisa langsung melepasnya, membuangnya, maka batal. Tapi kalau ada najis yang jatuh di baju kita, di sorban kita, langsung kita lepas, kita jatuhkan, sah sholat kita. Baik, yang penting ada najis yang menempel pada kita, sholat kita batal. Najis dengan macam-macamnya, ada 7 najis, atau ini najis belum dibahas ya, nanti akan kita bahas bab najis. Kemudian setelah itu apa? Makanya sebelum sholat bawa najis tidak sah, waktu sholat terkena najis tidak sah. Wangkishaful aurati, tersingkapnya aurat, sudah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang auratnya seorang wanita di dalam sholat adalah seluruh sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah di dalam sholat, bukan di luar sholat. Laki-laki antara pusat dengan lutut. Lah kok tersingkap? Tersingkap dua macam. Kalau yang menyingkap adalah angin, langsung kita tutup kembali, maka tetap sah sholatnya. Tapi kalau disingkap oleh manusia, batal sholatnya. Ada orang iseng buka, batal sholat. Dan dosa dia. Bukan yang sholat yang dosa. Memutus sholat adalah dosa. Maka yang membatalkannya tadi dosa. Orang yang menyingkapnya. Jadi kalau tersingkap auratnya waktu sholat, karena tidak sengaja, segera ditutup. Misalnya di bagian paha kita, tatonya tersingkap, ditutup. Segera ditutup. Yang kebuka langsung ditutup. Termasuk adanya satu rambut yang menari-nari di jidatnya, seorang wanita. Wanita rambutnya harus ditutup. Ada rambut satu dibiarkan ajib. Kelok-kelok, batal sholat. Masukkan. Baik. Tersingkapnya aurat. Kemudian taghyirun niyati, merubah niat. Kelihatannya ini nanti kalau lagi sholat nih, kalau ada telepon tak batalin aja deh, karena penting banget mau ngirim duit. Lagi sholat telepon, biarpun telepon nggak bunyi sudah batal, karena sudah niatnya adalah merubah niatnya dari meneruskan sholat menjadi memutus sholat, atau merubah niat
Dari sholat fardu dirubah menjadi sholat sunnah. Nggak bisa. Sholat duhur, Allahu Akbar. Tiba-tiba saya pengen jadikan sholat sunnah aja deh. Ada satu keadaan orang boleh berubah niat, yaitu di saat dia melakukan sholat fardu, dia tidak menduga kalau akan ada jamaah. Setelah dia mulai sholat fardu, tiba-tiba ada rombongan datang sholat berjamaah. Kalau dia menyelesaikan sholatnya sendiri, maka dia akan ketinggalan. Maka dia boleh merubah, dijadikan sholat sunnah mutlak. Maka dipercepat. Kemudian setelah itu dia bergabung dengan sholat berjamaah. Itu saja. Baik, jadi merubah niat nggak boleh. Lagi sholat duhur pengen dirubah menjadi sholat sunnah atau nggak sah. Kecuali tadi dalam keadaan tersebut. Istidbarul qiblati, berpaling daripada kiblat. Kiblat kita adalah arah dada kita. Hitungannya adalah dada, bukan kepala, bukan muka. Dada kita menghadap ke kiblat dalam dugaan kita. Kita sudah tahu bagaimana cara mengetahui kiblat. Ada 3 martabat, ada martabat melihat, martabat melihat, martabat mengikuti orang melihat, ijtihad mengikuti orang ijtihad. Ada 4 martabat, sudah berlalu, nggak akan diulang lagi di sini. Yang jelas sesuai dengan ijtihad, atau kita mengikuti ijtihad, atau kita melihat langsung, atau kita mengikuti orang melihat, pokoknya ikut yang kita ikuti. Sudah tahu kiblat jasanya, dia balik, belok kiri, batal salatnya. Cuman jika masih dalam arah kiblat, memang dalam mazhab Syafi'i juga sama, dianggap tidak sah. Cuman disyaratkan oleh Imam Al-Malibari bahwasanya dalam mazhab Abu Hanifah jihadul kiblati. Kalau kita di Indonesia ini jihadul kiblat arah barat. Selagi masih ke arah barat dianggap sah deh mazhab Abu Hanifah. Memudahkan orang awam lah, mereng nyerong dikit, pokoknya masih ke arah kiblat. Tapi sesungguhnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i harus dalam dugaan kita itu ke arah kiblat. Jangan nyerong lagi sudah. Nyerong membatalkan, makanya menyerong di masjid itu bisa membatalkan. Ini peringatan kesalahan orang sholat di masjid. Masjid itu mihrabnya sudah diarahkan ke kiblat, nggak usah diserongin lagi. Jadi orang yang menyerongkan sholat di masjid, sudah di masjid harus serongkan, dia adalah salah faham. Imam Nawawi Al-Bantani kan orang Jawa, hidup di Mekah, mengarang kitab banyak di sana. Makanya beliau dalam kitab Hidayatul Hidayah, sarahnya Maraqil Ubudiyah, beliau menjelaskan kalau kiblatnya orang Indonesia ini nggak usah susah-susah nyarinya. Kamu cari arah barat lurus, utara, selatan, barat lurus, nyerong sedikit. Itu di luar bangunan. Jadi seandainya kita di tengah lapang, nggak ada masjid, nggak ada musola, untuk tahu kiblatnya selagi kita di Indonesia ngadep saja ke arah barat lurus, nyerong sedikit. Kalau masjid sudah diserongkan, nyerong lagi. Ini loh yang, nah ini. Sudah nyerong, diserongkan. Masjid itu semuanya sudah bukan diserongkan. Semua masjid itu dibangun mihrabnya lurus ke kiblat. Maka nggak usah nyerong sana, nyerong sini, sudah lurus. Ikuti saja mihrab masjid. Ini peringatan kepada imam-imam masjid. Sudah benar diserongin lagi. Kadang di sebuah masjid, setiap kita pengajian di situ, kita harus nyerong lagi. Wah, ini ngajinya ngantuk kayaknya. Nyerong itu kalau Anda di hamparan di lapangan nyari kiblat. Cari barat, lurus ke barat, nyerong sedikit, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Seperti itu. Jadi merubah kiblat itu membatalkan. Tapi kalau orang nggak ngerti, nyerong, baru satu sadar, nyerong sedikit, sudah dia menduga, tak tahu setelah itu berubah dugaannya. Kalau ngikut dugaannya sah. Bahkan kalau seandainya orang di hutan belantara nggak tahu barat, timur, selatan, dia kiblatnya kiranya ke sini. Setelah di rakaat kedua kayaknya belok lagi, sah dia. Itu siapa pergi hutannya. Kita bicara yang normal saja deh, di kota lah. Sudah. Jadi di mihrab masjid, ikuti mihrab masjid. Kecuali sudah terbukti mihrab masjidnya salah, harus diserongkan. Seperti itu, selesai. Jadi kalau tiba-tiba ada anak bandel, anak nakal lagi sholat dibalingkan, batal, dosa dia. Ada anak nakal kan? Temannya lagi sholat karena mentang-mentang kecil langsung digendong, dibaringin, diarahkan ke timur, ke arah jadi berubah dari arah kiblat.
batal sholatnya, dosa yang ngerubah. Baik, kemudian wal aklu wasyurbu, makan dan minum batal. Makan dan minum. Ada sesuatu. Ini kayaknya ini habis makan onde-onde apa? Onde-onde. Ada biji ijen satu. Nah, sengaja batal biar sudah tidak kenyang batal. Agak ada kaidah sederhana. Semua yang membatalkan puasa, membatalkan sholat kecuali makan banyak karena lupa. Makan banyak karena lupa dalam puasa, sah tidak puasanya? Sah. Puasa Ramadan yang pertama kamu lupa, nggak sadar kalau itu puasa Ramadan, makan 3 piring. Baru setelah kenyang, alhamdulillah. Ibunya negur, nak ngapain kau? Makan bu, puasa. Alhamdulillah. Nah, itu kalau makan banyak, kalau puasa tetap sah karena lupa. Tapi kalau lagi sholat makan banyak batal. Kenapa? Aneh bener. Puasa sholat kok megang piring nih. Ya, makanya semua yang membatalkan puasa, membatalkan sholat kecuali makan banyak dengan tidak sengaja. Tidak membatalkan sholat puasa, tapi membatalkan sholat. Kalau sengaja batal puasa, batal sholat, batal sedikit batal. Kemudian akal minum, minum juga. Minum, sholat minum. Wal gahgahatu, ngakak. Ngakak kan luar suara. Orang senyum enggak ngakak. Hahaha. Satu kan sudah pembahasan huruf kemarin. Ngakak batal. Ini pembahasan keluar huruf. Ngakak enggak keluar suara. Bukan ngakak. Ngiki aja keluar suara kok. Ngakak. Goh. Jadi kalau senyum enggak. Beriddatu murtad. Keluar dari iman, batallah sholatnya. Ini saja dulu insyaallah.